Oke, di video kali ini kita akan bahas kisah sejarah lagi yang mungkin bisa saya bilang cukup kontroversi lah yang saya dapatkan dari sumber sejarah babat tanah Jawa, yaitu kisah tentang Arya Damar yang merupakan anak dari seorang raja Majapahit yang bernama Prabu Brawijaya kelima. Jadi ini adalah video lanjutan dari video kemarin yang menjabarkan tentang sejarah Raden Wijaya. Nah, singkat cerita, setelah kepemerintahan Raden Wijaya kemudian dilanjut oleh putra beliau yaitu Jayanegara, kemudian dilanjut pada Tribuana Wijaya Tunggadewi, terus Hayam Wuruk ya dengan patihnya yang terkenal Patih Gajah Mada, hingga kemudian dilanjut pada Prabu Brawijaya kelima. Nah, kemudian di sini ketemunya lur, Prabu Brawijaya itu bermimpi memiliki istri dari Cempa, atau penyebutannya Champa lah, yang merupakan suatu kerajaan yang ada di Champa atau Vietnam saat ini. Nah, di sini kemudian diutuslah Patih Gajah Mada berangkat ke Cempa untuk membawa surat yang berisi lamaran untuk putri sang raja. Diterimalah kemudian surat tersebut, dibawa ke Majapahit, lalu kemudian keduanya menikah. Nah, di sisi lain, ini juga cukup menarik, di waktu yang sama, di garis waktu ini juga, Raja Cempa itu kemudian bertemu dengan Makdum Ibrahim Asmara yang berdakwah dan menyerukan agama Islam kepada sang raja. Nah, disinilah dikisahkan awal mula negeri Champa dan rajanya itu masuk Islam. Makdum Ibrahim Asmara juga menikah dengan putri dari Raja Champa yang tinggal satu orang tersebut setelah diminta oleh Prabu Brawijaya kelima. Nah, kemudian ke lokasi lain, negeri Majapahit yang sangat luas, dan di salah satu daerahnya itu di hutan terdapat seorang raksasa wanita yang gimana ceritanya ya sukalah atau tresno kepada Prabu Brawijaya kelima, hingga untuk memenuhi keinginannya tersebut berubahlah raksasa wanita tersebut menjadi wanita yang amat cantik yang bernama Endang Sasmitapura, hingga kemudian bertemulah mereka, dijadikan istri selir Prabu Brawijaya kelima tersebut. Hamil, yang namun naasnya ketika Endang Sasmita ingin makan rujak mentah, seketika wujudnya itu berubah menjadi wujud aslinya, yaitu menjadi seorang raksasa. Berlarilah Endang Sasmita ke hutan karena mengetahui bahwa dia sedang diburu oleh prajurit istana. Nah, hamil yang dikandung oleh raksasa tersebut inilah yang kelak diberi nama Jakadila. Nah, singkat cerita, Jakadila yang beranjak dewasa yang kemudian menanyakan siapa ayahnya, berangkat ke negeri Majapahit dan ingin mendaftar sebagai abdi pengawal. Pertemuan dengan Mahapati Gajah Mada membuatnya dia diterima sebagai abdi pengawal istana. Dan kemahiran, kepintaran, dan kemampuannya membuatnya mendapat gelar kehormatan dari sang raja. Beliau diberi wilayah oleh Prabu Brawijaya kelima, yaitu di Palembang, dan menjadi raja di sana. Diberi gelar Arya Damar dan diberi 10.000 orang abdi dalam. Nah, dari kisah sejarah ini itu semakin menarik ketika penguasa Islam pertama di tanah Jawa akan lahir dari seorang raja Majapahit ini. Memang takdir yang membawa peristiwa ini ya. Ya, kebetulan dikisahkan Prabu Brawijaya itu menikah lagi dengan seorang putri dari Cina. Nah, putri dari Cina ini diriwayatkan bernama Siu Banci dan beragama Islam. Konon merupakan putri dari seorang ulama yang bernama Syekh Bentong, dan Syekh Bentong ini merupakan santri dari Syekh Kuro asal Karawang. Bahkan menurut beberapa orang, beliau itu tidak hanya sebatas hubungan santri dengan guru, namun ayah dengan anak. Nah, dengan menikah laginya Prabu Brawijaya kelima ini menciptakan kekecewaan bagi istri pertama dan meminta untuk menyingkirkan istri muda tersebut. Ya, karena besar kecintaan Prabu Brawijaya kelima terhadap istri pertama, manutlah Prabu Brawijaya untuk menyingkirkan istri kedua ini yang padahal tengah mengandung bayi dari Prabu Brawijaya kelima. Disingkirkan tapi bukan dengan cara yang negatif lur. Justru kisah ini yang kemudian menciptakan sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa ini. Istri dari Cina diberikan kepada Arya Damar yang tokoh sebelumnya udah saya ceritain, seorang raja Palembang. Lalu kemudian diperistilah oleh Arya Damar yang namun dengan ketentuan dari Prabu Brawijaya kelima bahwa mantan istrinya tersebut tengah hamil anaknya dan boleh digauli setelah melahirkan. Nah, dari sinilah putra Brawijaya dari istri tersebut yang kemudian diperistri oleh Arya Damar kelak akan diberi nama Raden Hasan. Sedangkan putra dari Arya Damar dengan putri Cina tersebut kelak akan diberi nama Raden Hussein. Nah, kemudian kita bergerak ke saudara dari istri Cempa ini. Nah, masih ingat kan dengan Makdum Ibrahim Asmara yang mengajak Raja Cempa untuk memeluk agama Islam dan memperistri putri dari Raja Cempa ini, yang seharusnya berarti
putri yang menikah dengan Maghdum Ibrahim Asmara ini itu masih saudara kandung juga dengan putri yang menikah dengan Prabu Brawijaya kelima. Nah, pernikahan Maghdum Ibrahim Asmara dengan Putri Campa ini kemudian melahirkan 2 orang putra yang kemudian diberi nama Raden Rahmat atau Ali Rahmatullah, dan kelak ketika menjadi anggota Wali Songo bergelar Sunan Ampel. Kemudian adiknya yang bernama Raden Santri atau Ali Murtado kelak bergelar Sunan Lembayung. Setelah dewasa, Raden Rahmat dan Raden Santri meminta izin untuk ke Jawa akan menemui pamannya yaitu Prabu Brawijaya kelima. Berangkatlah mereka yang diikuti oleh putra dari Raja Cempa tersebut yang bernama Raden Burereh. Dan singkat cerita, ketika putra tersebut tinggal di Majapahit selama 1 tahun, Raden Rahmat kemudian menikahi putri dari Tumenggung Wilatikta. Tumenggung Wilatikta ini merupakan ayah daripada Raden Said atau kelak ketika menjadi anggota Wali Songo bergelar Sunan Kalijogo. Raden Rahmat kemudian bertempat tinggal di Ampel Denta, sedangkan untuk Raden Santri dan Raden Burereh kemudian memperistri Putri Arya Teja dan kemudian bertempat tinggal di Gresik. Nah, jadi begitu lur, suatu kisah sejarah yang memiliki hubungan dengan sejarah lain. Dan bisa dibilang dengan melihat peristiwa tersebut, masa ini adalah masa mulai berkiprah pesatnya peran dakwah Wali Songo di Tanah Jawa, sekaligus awal mula berdirinya Kesultanan Demak sebagai kesultanan pertama di Tanah Jawa, yaitu penyebaran agama Islam melalui jalur politik. Dan menjawab dari pertanyaan awal mengenai ibu dari Arya Damar, rasanya nggak mungkin lah bahwa ibu dari Arya Damar, istri dari Prabu Brawijaya ini adalah seorang raksasa, karena kemungkinannya adalah hanya simbolik saja. Mengingat bahwa Tanah Jawa ini itu meskipun salah satu rujukan ketika mau mengulik sejarah, di dalamnya itu banyak banget kata-kata yang tersirat secara simbolik. Nah, oke, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.